Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Bersyukur kita hari ini kembali boleh berjumpa dalam kegiatan Night Call tanggal 28 November 2021. Bersama saya dengan Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Jemaat Mitra Persingguran Nauli, Kabupaten Hembang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita beristirahat malam pada hari ini, mari kita lebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk pelayanan yang sudah kami lakukan dan juga ibadah yang sudah kami lakukan di pagi dan siang ataupun sore tadi. Dan biarlah ketika malam hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, kami tetap mau mensyukuri atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ketika saat ini Tuhan kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berhapi dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari ini, 28 November, bacaan Alkitab kita terambil dari Lukas pasal 5, ayat 33 sampai 39. Namun saya akan membacakan satu ayatnya, di ayatnya yang ke-33. Lukas pasal 5 ayat 33 menyatakan demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita hari ini, atau bacaan yang kita sedang baca tadi, merupakan sebuah pertanyaan dari orang-orang Farisi. Di balik pertanyaan ini bukan hanya sekedar ingin tahu, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan jawaban, tetapi ada motivasi lain yang mau dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Nah, memang secara eksplisit tidak disebutkan apa yang menjadi motivasi dari orang-orang Farisi ini. Tetapi ketika mereka membandingkan, pertanyaannya mereka mencoba untuk membandingkan antara murid-murid Yesus, murid-murid orang Farisi maupun murid-murid Yohanes, maka mereka hendak mau menyalahkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara utuh perikop ini, maka dengan tegas Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Yesus menyampaikan jawaban dan memberikan pemahaman tentang apa itu yang dimaksud dengan puasa. Di dalam perikop ini, Yesus mengatakan bahwa puasa tidak hanya sekedar sebuah formalitas. Puasa tidak hanya sekedar sebuah kewajiban. Namun, tetap menjadi bagian dari hidup orang beriman yang tentunya harus dihayati, yang tentunya harus dimaknai dengan sungguh. Oleh karena itu, Yesus ketika memberikan jawaban persoalan puasa atau tidak puasa, maka Yesus memberikan 3 perumpamaan, yaitu pesta perkawinan, baju yang tua, dan anggur yang baru. Nah, di sini Yesus kembali mau menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang mau melakukan kewajiban puasa, hendaknya tidak hanya sekedar tambal sulam, hendaknya tidak hanya sekedar formalitas atau kewajiban belaka, tapi sungguh-sungguh mau dimaknai.
dari hati yang baru, dari batin yang baru, sehingga puasa itu menjadi sebuah sarana bagi orang beriman untuk mau menghayati keberadaan dirinya sekaligus membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas mau mengatakan bahwa kembali dimaknai setiap ritual, setiap kewajiban, setiap hal-hal yang menjadi tanggung jawab itu sungguh-sungguh dari hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sesuai dengan buku katekisasi dan kita diajarkan dalam katekisasi bahwa memang puasa itu menjadi bagian dari pembelajaran katekisasi. Tapi yang mau ditekankan bahwa puasa bukanlah hanya sekedar suatu kewajiban. Bukan bicara soal boleh atau tidak boleh, tetapi bicara tentang bagaimana puasa itu menjadi bagian bagi kita orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Sekaligus di situ menjadi bagian bagi kita untuk dapat mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga kita melakukan puasa ataupun doa itu dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini, kembali kita mau mengambil bagian dalam night call ini juga menjadi pesan bagi kita, bahwa kegiatan night call, morning call yang dilaksanakan oleh Departemen Pelkes GPIB itu tentu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar formalitas, atau ini menjadi sebuah tempat bagi menunjukkan eksistensi GPIB dan sebagainya. Tetapi mau kita maknai bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh mau kita hayati dalam hidup kita. Kita punya kerinduan untuk mau datang berdoa kepada Tuhan, baik pagi ataupun malam, itu karena kita mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sekaligus kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekaligus kita mau mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu, biarlah kita yang menjadi bagian di dalamnya, kita boleh bersama-sama terus mengambil bagian, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita, baik dalam ibadah-ibadah rutin, baik dalam ibadah-ibadah yang lain, ataupun termasuk night call dan night call ini, dengan hati yang mau tulus, mau melayani Tuhan. Hati yang mau tulus, mau mengambil bagian dengan penuh sukacita. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, di malam hari ini, kami boleh mengambil bagian dalam kegiatan night call. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, sama seperti Yesus mengajarkan kepada umat-Mu, untuk memaknai puasa tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar rutinitas, ataupun hanya sekedar kewajiban, tapi sungguh-sungguh mau dilakukan dengan penuh ketulusan hati, sehingga itu mendatangkan berkat dan sukacita. Begitu juga dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah resmi, ataupun kegiatan-kegiatan pemahaman Alkitab, doa-doa, bahkan termasuk di dalamnya adalah night call, morning call yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode melalui Departemen Pelkes ini. Biarlah melalui kegiatan ini, kami mau sungguh-sungguh mengambil bagian di dalamnya, sehingga tidak hanya sekadar formalitas, tapi sungguh-sungguh kami menghayati hati kami menghayati karya dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terus mau merendahkan diri dan hati kami hanya di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa akan senantiasa memberkati yang terbaik. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode ke-21 yang saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati dengan tantangan pergumulan yang ada, dengan tanggung jawab pelayanan yang ada. Biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
secara khusus bagi Departemen Pelkes melalui kegiatan Night Call dan Morning Call yang diselenggarakan melalui media-media online yang ada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga semuanya juga menjadi bagian untuk menyatakan hormat dan kemuliaan Tuhan. Tim-tim yang ada di belakangnya, dan juga para pendeta ataupun penatua diaken, bahkan semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan, kiranya juga Tuhan Engkau berkati. Sehingga semuanya dilakukan juga bukan hanya sekadar kewajiban, tapi dengan penuh ketulusan untuk menjadi bagian alat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan Night Call ataupun Morning Call, secara khusus malam hari ini. Berkati hidup kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kegiatan kami sehari yang sudah kami lakukan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ketika kami akan beristirahat. Biarlah kuasa kasih-Mu yang senantiasa memberkati kami, sehingga hidup kehidupan kami juga senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, apapun tantangan kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Dan biarlah kami boleh tetap setia hanya kepada Tuhan. Kami boleh tetap sabar, kami boleh tetap tabah. Dan semakin kuat iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.